Final Piala Dunia 2006. Kalau ngomongin pertandingan ini, kayaknya kita semua udah tahu ceritanya kan? Satu momen drama yang gak bakal bisa dilupain. Tapi, gimana kalau cerita yang sebenarnya, cerita di balik juaranya Italia, itu bukan tentang momen itu sama sekali? Yuk, kita bedah bareng-bareng. Coba deh bayangin suasananya. Malam musim panas di Berlin, hampir 70.000 orang penuhin stadion. Italia lawan Prancis. Dua raksasa sepak bola lagi berjuang buat dapetin piala paling bergengsi. Ketegangannya tuh kayak bisa dirasain di udara, dan seluruh dunia lagi nahan nafas. Kalau kita inget-inget lagi final ini, buat kebanyakan orang, pasti ada satu gambar yang langsung muncul di kepala. Satu momen kemarahan yang begitu ikonik, yang seolah-olah ngapus semua yang terjadi sebelum dan sesudahnya. Ini udah masuk babak perpanjangan waktu loh. Capeknya bukan main. Skornya masih imbang 1-1. Kaki para pemain udah berat banget, mental mereka diuji habis-habisan. Dan disinilah, pas lagi genting-gentingnya, dramanya meledak. Zinedine Zidane, sang maestro Prancis, di pertandingan profesional terakhirnya. Bayangin, karir legendaris ditutup dengan kartu merah. Tandukan itu, momen ikonik itu, jadi gambar abadi dari final tersebut. Sebuah akhir yang pahit banget buat karir yang luar biasa. Nah, ini nih pertanyaan utamanya. Kita semua kan terhipnotis sama kartu merah Zidane. Tapi, jangan-jangan kita semua salah fokus. Jangan-jangan kita kelewat pahlawan yang sebenarnya malam itu. Kita terlalu fokus sama ledakan amarah dan malah ngabain pertunjukan ketenangan yang sempurna. Oke, sekarang coba kita geser sorotannya dikit. Karena di tengah semua kekacauan itu, ada satu pemain di lapangan yang sama sekali nggak goyah. Seorang pemain yang dengan ketenangan yang hampir nggak manusiawi, diam-diam lagi nulis skenarionya sendiri buat jadi juara. Dia nggak lari paling kenceng atau teriak paling keras. Kekuatannya itu beda. Dia mikir beberapa langkah di depan semua orang. Dia ini kayak dalang yang nggak kelihatan, yang ngatur tempo dan alur permainan dari posisinya di belakang. Nah, di sini kuncinya. Zidane emang pantes banget dapat penghargaan bola emas sebagai pemain terbaik sepanjang turnamen. Tapi, di satu pertandingan yang paling penting, yaitu finalnya, penghargaan pemain terbaik pertandingan atau man of the match jatuh ke tangan orang lain, Andrea Pirlo dari Italia. Ini bukti jelas banget siapa yang sebenarnya megang kendali malam itu. Biar kita benar-benar paham kejeniusan Pirlo, kita harus ngerti perannya. Dia bukan gelandang serang biasa kayak Zidane, perannya ini spesial banget, namanya regista atau deep lying playmaker. Anggap aja dia itu quarterbacknya tim sepak bola. Dari posisinya yang agak di belakang, dia bisa lihat semua pergerakan di lapangan, terus ngasih umpan-umpan ajaib yang bisa mecah belah pertahanan lawan. Jadi, siapa sih Andrea Pirlo ini? Apa yang bikin dia beda dari yang lain? Jawabannya ada di mentalnya. Di tengah badai tekanan final Piala Dunia, dia itu pusatnya ketenangan. Dengerin ya, yang ngomong ini Johan Cruyff loh, legenda. Kalau dia udah bilang jenius, itu artinya beda. Cruyff paham banget kalau kehebatan Pirlo itu bukan soal fisik, tapi soal kecerdasan, kreativitas, dan kemampuan otaknya buat ngelihat hal yang nggak dilihat orang lain. Bahkan idolanya dia, Roberto Baggio, juga ngakuin hal yang sama. Baggio menyoroti visinya, kemampuannya buat ngebayangin permainan bahkan sebelum itu terjadi. Ini soal antisipasi dan pemahaman yang dalam banget soal ruang dan waktu di lapangan. Dan ini keren banget, judul autobiografinya itu ngerangkum semuanya. Buat Pirlo, sepak bola itu permainan pikiran. Setiap gerakan, setiap operan, itu hasil dari perhitungan yang matang. Simpelnya, pas pemain lain lari-larian, Pirlo itu lagi main catur di lapangan. Makanya julukannya keren-keren, The Architect, sang arsitek, atau personifikasi ketenangan. Dan ini bukan kiasan doang ya, ini bener-bener ngegambarin gaya mainnya. Ngebangun serangan dengan presisi kayak arsitek, dan ngelakuinnya dengan tenang luar biasa, bahkan di bawah tekanan paling berat sekalipun. Oke, kita balik lagi ke finalnya. Dengan pemahaman baru soal kejeniusan Pirlo ini, kita bakal lihat lagi momen-momen kuncinya dan kita bakal nemuin gimana sidik jari sang arsitek ini ada di mana-mana dalam kemenangan Italia. Oke, kita inget-inget lagi ya alurnya. Prancis unggul duluan lewat penalti Zidane, terus Italia nyamain kedudukan lewat gol Materazzi, pertandingan lanjut ke perpanjangan waktu, drama kartu merah Zidane terjadi, dan akhirnya harus ditentuin lewat adu penalti. Nah, ini dia bagian paling pentingnya. Coba perhatiin dua momen kunci buat Italia di pertandingan itu. Gol penyeimbang mereka, itu datangnya dari tendangan sudut yang dieksekusi sempurna oleh Andrea Pirlo,
Terus, pas adu penalti yang super tegang, siapa yang berani maju jadi penendang pertama Italia yang bebannya paling berat? Ya siapa lagi kalau bukan Andrea Pirlo yang nendangnya dengan dingin banget. Dan efeknya, itu kayak domino, luar biasa banget. Penalti pertama itu paling krusial. Dengan maju dan ngegolin, Pirlo bukan cuma naklukin tekanan buat dirinya sendiri, tapi juga nyuntikin kepercayaan diri ke seluruh tim. Itu jadi fondasi kemenangannya. Habis itu, penendang Prancis goyah, sementara semua penendang Italia sukses. Ketenangan Pirlo itu nular ke seluruh tim. Keren banget. Jadi, pas peluit panjang akhirnya bunyi, kita dapat dua warisan yang beda banget dari malam yang sama. Sebuah cerita tentang dua maestro lini tengah yang karirnya mencapai puncak dengan cara yang sangat-sangat kontras. Di satu sisi, ada gambar tragis Zidane jalan ngelewatin piala itu. Akhir yang menyakitkan buat karir sehebat dia. Di sisi lain, ada Andrea Pirlo, sang man of the match, dengan tenang ngangkat trofi yang sama, puncak dari sebuah mahakarya ketenangan dan kontrol yang sempurna. Dan kemenangan Piala Dunia ini bukan kebetulan loh, itu cuma satu dari sekian banyak piala di karir Pirlo yang luar biasa, baik di level klub maupun internasional, yang makin negasin kalau dia itu salah satu gelandang terbaik sepanjang masa. Tapi cerita soal ketenangan dan visi Pirlo ini nggak berhenti di lapangan aja loh. Ini yang bikin ceritanya makin menarik dan benar-benar ngegambarin siapa dia sebenarnya. Cuma setahun setelah jadi juara dunia, Pirlo bikin kebun anggur. Dan ini metafora yang pas banget. Bikin anggur yang enak itu sama kayak ngatur kemenangan di Piala Dunia, bukan soal kecepatan atau kekuatan. Ini soal kesabaran, nunggu waktu yang pas buat panen, ini soal visi, paham potensi dari tiap buah anggur, dan ini soal eksekusi yang presisi, ngeracik dengan teliti buat nyiptain sesuatu yang istimewa. Sang arsitek cuma ganti bahan bangunannya aja, dari bola jadi buah anggur. Jadi, kita balik lagi ke pertanyaan di awal. Final 2006 bakal selamanya diingat karena tandukan Zidane. Tapi, mungkin cerita kemenangan yang sebenarnya bukan soal ledakan emosi sesaat, tapi soal 120 menit ketenangan, visi, dan eksekusi sempurna dari seorang arsitek yang berbeda. Sesuatu yang menarik buat kita pikirin kan?